guys, jumpa lagi di channel belajar apa saja. Kita belajar apa saja di sini. Nah, ini guys, kita lanjut pemasangan konblok yang habis dipakai perpisahan atau kenaikan kelas kemarin. Nah, ini kita masih lanjut pemasangan konbloknya. Saya sama Pak Acing ini masih berjuang untuk memasang konblok di konblok yang berikutnya. Ini dilanjutkan dari yang kemarin ya, masih sama metodenya dengan cara manual. Ini kita uyak-uyakan aja di sini, nggak pindah-pindah karena ada kendala di pemasangan ulang, yaitu si konblok ini nggak mau ngepas, nggak mau ngepres guys, nggak mau seperti awal. Nah, tapi ini udah mulai berjalan pemasangannya dengan cara kita ketok halus, sedikit geser, digali, dan temennya itu kami bongkar dulu, baru dibersihkan pinggirannya. Terutama ini guys, yang paling penting adalah pinggiran dari konblok yang sudah ada, karena itu sangat berpengaruh terhadap pemasangan berikutnya. Karena ruangan atau celah yang akan dijadikan sambungan itu terhalang oleh kotoran pasir yang menempel di pinggiran konblok tersebut, sehingga menyulitkan kita untuk melakukan pemasangan ulang. Ini Pak Kamsir, kita lihat di sini sudah mulai bisa, dia mulai meratakan bagian-bagian yang akan dipasang sementara saya masang gitu. Dan alhamdulillah guys, dengan cara seperti itu kita lancar ya pemasangannya. Nah, kita bagi tugas seperti biasa, Pak Acing atau Pak Daeng yang membongkar, kemudian meratakan bawahnya, kemudian mencari pasangan yang seharusnya. Ini kalau kita ibaratkan permainan seperti main puzzle guys, permainan yang memasang ya puzzle lah ya. Nah, seperti main puzzle sebetulnya, kita sesuaikan dengan konblok ya. Nah, Pak Acing ngahaneng itu yang mana ini. Dia nggak kono, dia agak bingung. Nah, dia coba pasang tapi tidak bisa guys, karena memang dibongkar lagi tuh sama Pak Kamil. Nah, itu harapannya dengan dibongkar ulang maka sekitar dari konblok yang dipasang ini bisa kita pasang ulang. Jadi kita bersihkan dulu, kita ratakan dulu tanahnya, baru dipasang lagi. Nah, itu yang pakai konblok juga dipukul-pukul, maksudnya untuk meratakan agar sama dengan konblok yang lainnya yang sudah terpasang guys. Sekali lagi, ini butuh keuletan, ketelitian, dan kecermatan ya, karena salah saja sedikit kita memasang konblok ini, nggak mau masang, nggak mau klop gitu. Ini seperti masang puzzle ini guys, kayak anak-anak main puzzle. Ini merupakan tantangan bagi kami, dimana sama sekali ya kami itu nol di dalam pemasangan konblok ini. Ini udah menurut saya pas nih, tapi ketika dipasang masih ada gelembung di sambungan itu, maka ditekan, dikasih pasir biar rata. Ternyata unsur kerataan tanah atau pasirnya itu sangat berpengaruh guys dengan pemasangan konblok, sangat berpengaruh malah ya.
kenapa digunakan media konblok, pasir di dalam pemasangan konblok ini ternyata buat itu fungsinya guys. Nah ini saya coba pasang tuh, menurut saya udah pas, tapi ternyata masih ada saja kendala, susah masuk itu. Nah ternyata yang sebelah sananya kurang geser, maka diketok lagi biar bisa dipasang. Oke, nah ini metode yang kita gunakan guys. Mungkin kalau teman-teman semua punya metode lain atau metode yang lebih cepat, metode yang lebih tepat, mudah, mungkin bisa tuliskan di komentar ya guys. Nah ini saya coba pasang ulang nih. Ini setelah sama Pak Daeng ini kan guys dipilihin, oh ini tadinya di sini. Nah itu Pak Daeng diketok-ketok halus ya, ketoknya perlahan untuk meratakan, dan itu cukup berhasil guys. Beliau sabar orangnya. Nah ini kenapa setelan kerja kita nggak sesuai, karena kita pikirlah masang konblok ini sedikit ya, paling sebentar gitu, nggak lama. Ternyata tidak begitu guys, tidak mudah, lagi-lagi tidak mudah guys untuk masang konblok yang kedua kali ini. Tapi ini jadi pelajaran buat kami agar kami bisa memasang konblok itu baik nanti di masyarakat atau di rumah. Kita punya konblok, kalau mau dibongkar pasang misalkan mau dirubah atau dipindahkan ya harus benar-benar diperhitungkan dulu. Yang jelas sih kalau menurut saya ini hanya faktor apa ya, kalau ketika awal kan konblok itu bagus, tapi ketika ini udah dipakai, istilahnya udah digunakan, itu pasti ada residu ya, atau kotoran yang menempel di bagian konblok yang udah dipasang tersebut, entah itu tanah, entah itu pasir, atau kotoran lainnya yang menempel, sehingga mengakibatkan konblok itu agak seret lah kalau dimasukkan laginya. Nah tapi kita ini udah mulai jalan nih guys ya, udah mulai lancar dalam memasang konblok ini, karena dengan dibuka beberapa bagian konblok yang juga sudah terpasang ini, alhamdulillah memudahkan kita, dan ini udah mulai lancar kita memasang konblok guys. Insya Allah kesananya juga lancar ini guys ya. Baik, oke, nah ini udah mulai selesai nih bagian sini ya. Nanti ada sebagian lagi yang di sebelah barat dari bangunan ini kita pasang juga, karena ini bikin jalur untuk air sebetulnya guys. Jadi untuk mengalir air kemarin itu, supaya air yang menggenang itu bisa surut dengan dibuatkan jalur air. Nah ini hasilnya juga cukup efektif guys. Jadi ketika hujan lebat, banjir, banyak air, genangan air, kalau kalian lihat di video sebelumnya kan itu ada Nurdin yang mengalirkan air ke kali itu ya. Begitu hujan lebat, airnya banyak menggenang sehingga mengganggu kegiatan. Selain itu juga kalau masih air,
Selain berbahaya, kita nggak bisa lihat dasar pijakan juga. Setelah banjir surut itu biasanya suka ada lumpur yang licin, dan itu yang sangat berbahaya sebetulnya guys, karena bisa saja orang terpleset. Nah ini udah mulai lancar kita guys. Oh ya, kami informasikan juga bahwa kenapa yang itu bisa banjir padahal itu udah konblok. Jadi gini, pada bagian lapangan voli itu sengaja kita belum dipasang konblok karena mau dibuat atau diatur untuk sarana olahraga ya guys. Dan ini terakhir ya guys, terima kasih sudah bersama kami di channel Belajar Apa Saja, kali ini dalam pemasangan konblok.